Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Guna menekan tingginya harga beras yang melambung tinggi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Badan Urusan Logistik Sampit mendistribusikan beras program stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) ke sejumlah pasar tradisional di daerah setempat. Tingginya harga beras di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Naiknya harga beras secara bertahap itu disebabkan karena pasokan yang diterima pedagang terus berkurang. Saat ini beras dengan kualitas terendah dijual pedagang dengan harga Rp16.000 per kilogram, naik dari harga yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas medium naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium naik dari harga Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Mengatasi hal itu, Bulog Sampit menyuplai beras program SPHP ke sejumlah pedagang beras binaan yang ada di beberapa pasar tradisional di Sampit. Setiap pedagang menerima 500 kg beras. Pedagang diminta untuk menjual beras SPHP yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per 5 kilogram. Mungkin penyebab kenaikan ini pertama panennya belum ada. Mudah-mudahan di Maret ini ada panen. Nah, terus pedagang di luar Sampit banyak juga mengambil ke wilayah Sampit, sehingga disitulah ada persaingan harga, kenaikan harga. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, kami juga menyuplai ke pasar tradisional, diantaranya pasar PPM, pasar Keramat, dan pasar Sejumput, yang totalnya toko kita punya kurang lebih 10, dan kita suplai sebanyak 500 kilo per toko. Dan itu mudah-mudahan kita akan rutin menyuplai untuk menahan kenaikan harga. Nah, harga yang kita tetapkan memang mereka diharapkan menjual sesuai HET seharga Rp11.500 per kilo. Saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog Sampit berjumlah 650 ton. Dalam waktu dekat, Bulog Sampit akan kembali menerima sebanyak 3.500 ton pasokan beras. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi lainnya, pemirsa, mediasi antara Koperasi Itah Epat Hapakat dengan PT Sinar Citra Cemerlang terkait sengketa lahan seluas 600 hektar di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaka Hulu mengalami kebuntuan. Tuntutan warga terhadap ganti rugi lahan belum bersedia dipenuhi pihak perusahaan. Pemerintah Kota Waringin Timur kembali menggelar mediasi antara Koperasi Itah Epat Hapakat dengan PT SCC. Mediasi di kantor Bupati setempat pada Senin 26 Februari itu dipimpin Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Alang Arianto. Mediasi membahas hasil verifikasi berkas alas hak dari kedua belah pihak. Dalam verifikasi itu, pihak koperasi melampirkan 55 berkas kepemilikan lahan yang disengketakan seluas 600 hektar lebih. Sementara PT SCC melampirkan berkas hak guna usaha atau HGU sebagai dasar alas hak mereka, namun tanpa melampirkan bukti ganti rugi atas lahan yang disengketakan. Padahal yang menjadi tuntutan warga adalah ganti rugi terhadap lahan tersebut. Dalam mediasi itu, pihak perusahaan menyatakan belum bersedia melakukan ganti rugi atau menjalin kemitraan dengan Koperasi Itah Epat Hapakat. Namun saat dimintai tanggapan, pihak perusahaan enggan berkomentar.
Mungkin enaknya langsung tanya dari ke ini aja ke pemerintah supaya kedua pihak. Kalau alasan dari perusahaan apa Bang belum bersedia pemeriksaan aja Bang? Mediasi yang berlangsung alot itu akhirnya mengalami kebuntuan. Tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemerintah Kota Waringin Timur pun akhirnya mengembalikan permasalahan kepada masing-masing pihak. Mengenai hasil verifikasi ini, kesimpulan itu yang pertama, kelompok koperasi ITAH EPAT Hapakat telah menyerahkan bukti kepemilikan yang berupa pernyataan asal-usul kepemilikan lahan sebanyak 55 lembar yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan kecamatan. Kemudian jadi ada kepala desa dan ada Pak Camat. Kemudian PT SCC telah memberikan bukti kepemilikannya berupa HGU yang diperoleh dari PT Lonsum sebelumnya, karena PT SCC ini diperoleh melalui proses akuisisi. Akan tetapi HGU tersebut tidak lengkap, tidak disertai dengan bukti ganti rugi lahan terhadap masyarakat. Gitu. Sehingga karena masing-masing pihak SCC tidak mau mengakui itu, intinya tadi bukan tidak mengakui, bukan tidak bersedia bermitra atau yang lain, belum bersedia. Sampai kapan kita nggak tahu. Sehingga Pemda melepaskan diri ke masing-masing pihak. Terserah apa yang mau dilakukan, dikembalikan. Upaya apa yang akan mereka lakukan. Karena tuntutan warga untuk mendapatkan ganti rugi tidak dipenuhi, sementara perusahaan terus melakukan panen buah kelapa sawit di lahan yang bersengketa, warga pun berencana memblokir akses perusahaan menuju lahan yang bersengketa tersebut. Kalau kita mengambil tindak tegas saja, warga yang meminta itu pokoknya sebelum ada penyelesaian lahan, maka lahan akan diportal atau dipotong jalannya aja. Letak lahan yang ada kepemilikannya. Tidak boleh melakukan. Jadi perusahaan melewat lahan yang belum dipernah ganti rugikan, maka perusahaan tidak bisa menjalankan aktivitas melewat jalur yang belum pernah ganti rugi. Nah, itu aja. Warga juga mengaku siap untuk berhadapan dengan PT SCC jika pihak perusahaan membawa permasalahan sengketa lahan kebun sawit tersebut melalui jalur hukum lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, memanfaatkan momentum Nisfu Sya'ban diisi kaum muslimin dengan berbagai kegiatan ibadah untuk menambah nilai pahala. Salah satunya pemirsa dengan berbagi sedekah, seperti yang dilakukan pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun pada petugas kebersihan. Pada momen bulan Sya'ban kali ini, pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun memberikan contoh berupa amalan yang sangat besar keutamaannya, yakni berbagi sedekah dengan menyalurkan sebanyak 148 paket sembako kepada petugas kebersihan. Penyaluran paket sembako diserahkan secara langsung dan dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Al-Hikmah Pangkalan Bun Sutrisno di kediamannya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Sarman RT 15 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan.
pada Minggu 25 Februari 2024. Menurutnya, bulan Syaban menjadi momen yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah. Adapun sedekah yang diberikan yaitu per paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Sutrisno sendiri memilih memberikan sedekah ini terutama kepada petugas kebersihan, mengingat peran mereka dalam menjaga kebersihan kota dianggap sangat berjasa. Berkat merekalah kota Pangkalan Bun selalu bersih dan rapi sehingga enak dipandang dan juga nyaman. Sehingga dirinya sangat peduli dengan para petugas kebersihan ini. Jadi pada hari ini saya beserta keluarga juga atas nama Pondok Pesantren Darul Hikmah pada hari yang sangat mulia. Hari ini adalah Nisfu Syaban dan sangat dianjurkan oleh agama kita, oleh Nabi kita Rasulullah SAW, bahwa pada hari ini kita sangat dianjurkan, sangat hari yang baik untuk bersedekah. Oleh karena itu saya beserta keluarga berniat sedekah pada hari ini sekitar 184 paket sembako, dan kita prioritaskan kepada Bapak Ibu pasukan kuning. Kenapa saya ambil pasukan kuning atau pembersih kota Pangkalan Bun? Karena mereka itu sebenarnya sangat berjasa di kota Waringin Barat yang kita cintai ini. Kita ketahui bahwa harga pokok sembako, mau beras maupun telur maupun yang lainnya, termasuk lombok, itu sangat tinggi sekali. Dan ini momen yang sangat tepat karena akan mendekati bulan suci Ramadan, dan tentunya kita sangat antusias untuk bisa membantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti sampai menjelang bulan suci Ramadan. Begitu. Di samping menjalankan kewajiban bersedekah, kegiatan penyerahan bantuan sosial ini juga untuk membantu meringankan beban petugas kebersihan di tengah naiknya harga bahan pokok. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang bulan Ramadan, bahan pokok seperti beras, telur, cabai maupun yang lainnya mengalami lonjakan harga. Sehingga ini merupakan momen yang sangat tepat untuk berbagi pada sesama. Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh sang penerima dan membantu meringankan beban ekonomi warga hingga menjelang bulan suci Ramadan. Tidak hanya pada momen ini, Sutrisno juga berencana memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu menjelang bulan puasa. Ia mengakui bahwa hal ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tim Liputan SBTV. Tertarik dengan iming-iming keuntungan sebesar 35% setiap bulan, membuat puluhan warga di Pangkalan Bun tertarik berinvestasi pada produk skincare yang ditawarkan seorang perempuan berinisial TN. Namun setelah lama tidak ada kejelasan terkait bagi hasil keuntungan, warga melaporkannya ke Polres Kobar. 6 orang warga Pangkalan Bun yang ikut menjadi investor produk skincare melaporkan pengelola bisnis investasi berinisial TN ke Mapolres Kota Waringin Barat pada Senin 26 Januari 2024. Lantaran upaya mereka untuk menarik kembali uang yang diinvestasikan pada bisnis skincare yang dimiliki TN tidak kunjung membuahkan hasil. Salah satu Dilasari menceritakan awal mula mereka tertarik menginvestasikan uangnya di bisnis skincare TN yang dipromosikan melalui akun Instagram. Merasa tertarik dengan janji keuntungan sebesar 35%, dirinya kemudian menginvestasikan modal sebesar 4 juta rupiah. Namun keuntungan bisnis tersebut hanya didapatkan hingga bulan Oktober 2023. Setelah Oktober 2023, keuntungan yang diberikan oleh TN mulai berkurang. Dari yang seharusnya Rp466.000, waktu itu hanya ditransfer sebanyak Rp100.000, dan menurut TN sisa keuntungannya akan dicicil. Bahkan hingga Februari ini kejelasan bagi hasil keuntungan pun tidak ada kabar. Karena curiga, dirinya meminta uang modal miliknya dikembalikan, namun tidak ada jawaban yang pasti. Selain dirinya sendiri, ada beberapa keluarga yang juga ikut berinvestasi di bisnis skincare dengan nominal modal bervariasi. Ada yang sebesar 9 juta sampai dengan 25 juta rupiah. Setahu saya sih sudah banyak di
WA pun sudah ada beberapa grup yang investor ini. Jadi sama modusnya kayak gitu ya? Ya, kasusnya sama. Produknya apa sih? Produknya? Apa? Produk. Produknya tuh berupa serum, hand body, eksfoliasi, pokoknya kayak gel-gel gitu untuk membersihkan muka. Intinya skincare. Ya. Modal awal berapa? Bang, modal awal beda-beda, Pak. Kalau untuk saya sendiri jumlahnya memang kecil, cuma 4 juta. Tapi 4 juta itu bagi saya itu sangat berharga. Yang lain abang saya ada 25 juta, paman saya 9 juta, kakak saya 4 juta, ipar saya 6 juta. Nah, luar yang lain. Untuk kami saja totalnya kisaran sudah 50 jutaan. Menurut Zunia, diduga masih banyak lagi rekan-rekannya yang ikut dalam produk investasi yang ditawarkan oleh TN. Ada lebih dari 50 orang yang bergabung di investasi tersebut. Kalau masuknya sudah, yang waktu kerjanya sudah 5 bulan. Jadi 5 bulan tuh saya berhenti sudah. Masalahnya sudah nggak aman, Mbak. Ya sudah nggak aman sudah. Jadi selama 5 bulan itu berhenti saya mau mengambil pokoknya. Yang 6 bulan, terus selesai 6 bulan kita diperpanjang kan. Tapi selama 6 bulan itu sudah, yang keduanya sudah tidak ada pembayaran, sudah tidak ada bagian profil lagi. 25 juta. 25 juta kurang lebih. Itu berapa per bulannya? Per bulannya 2.916.000 per bulannya. Kalau awalnya masih lancar, pas ke 4 ke 5 bulannya sudah enggak lagi. Pada mulanya mereka takut untuk melapor karena takut uang mereka tidak akan kembali. Apalagi TN juga sempat mengancam jika melaporkan hal ini ke polisi, maka ia akan membawa pengacara untuk melaporkan balik para investor. Namun akhirnya Zunia bersama 6 rekannya berani melaporkan hal tersebut setelah menceritakan masalah yang dihadapinya pada anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI utusan Kalimantan Tengah Muhammad Rahman. Mereka ini datang ke rumah mengutarakan masalah investasi bodong. Ujar ulun, laporkan saja. Masalah benar salahnya itu biar mereka nanti mencari di sini, bawa bukti yang ada. Kenapa harus ke aku? Satu, masyarakat ini gugup datang ke kantor polisi. Ada ketakutan. Takutnya apa? Takut tidak diherani, takut dicueki, takut tidak ditindaklanjuti. Satu. Yang kedua, mereka ini merasa didampingi tadi nih, merasa ada kepercayaan diri dengan semuanya nih. Makanya dia datang ke tempat ulun tuh tadi. Itu kira-kira asalnya tuh gitu. Jadi memang ekonomi ini lagi sulit. Terus banyak orang berbisnis dengan hal yang menarik. Modal sedikit, untung banyak. Nah, jadi tolong hati-hati. Cari kerja yang benar saja, tidak usah terlalu terpercaya dengan sesuatu yang uangnya kecil tapi untung besar, itu sudah mustahil. Mereka berharap bahwa kasus ini menemui jalan keluar dan ada itikat baik dari TN untuk mengembalikan uang modal yang telah mereka investasikan. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.